Bayangkan sebuah negara yang luasnya bahkan lebih kecil dari Jakarta, tanpa sumber daya alam, tanpa lahan pertanian luas, dan dikelilingi tetangga yang lebih besar. Siapa yang sangka negara ini justru menjadi salah satu ekonomi paling maju di dunia. Inilah kisah Singapura, dari pelabuhan kecil yang terlupakan menjadi raksasa ekonomi Asia yang mengguncang dunia. Perjalanan Singapura dimulai pada awal abad ke-19. Tahun 1819, Sir Stamford Raffles dari Inggris melihat potensi strategis sebuah pulau kecil di mulut Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia saat itu. Letaknya yang strategis membuatnya sempurna untuk menjadi pusat perdagangan. Awalnya Singapura hanyalah pos dagang kecil di bawah kolonial Inggris. Namun pelabuhan bebas pajak yang diterapkan membuat perdagangan dari Cina, India, Arab, dan Eropa berdatangan. Dalam waktu singkat, pulau ini menjadi titik persinggahan penting di jalur perdagangan internasional. Singapura tumbuh sebagai pelabuhan kosmopolitan. Orang Tionghoa datang sebagai buruh dan pedagang, orang India sebagai pekerja pelabuhan dan tentara, sementara komunitas Melayu adalah penduduk asli. Keberagaman ini menjadi kekuatan, tapi juga sumber tantangan sosial di kemudian hari. Selama Perang Dunia Kedua, Singapura jatuh ke tangan Jepang pada 1942. Peristiwa ini dikenal sebagai salah satu kekalahan terbesar Inggris di Asia dan meninggalkan trauma mendalam bagi penduduk setempat. Setelah perang, Singapura kembali ke tangan Inggris, namun semangat kemerdekaan mulai tumbuh. Pada 1959, Singapura mendapatkan pemerintahan sendiri, dengan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pertamanya. Awalnya Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada 1963, berharap dapat memperkuat ekonomi dan pertahanan. Tapi ketegangan politik, perbedaan pandangan, dan isu rasial membuat hubungan itu retak. Pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi keluar dari Malaysia. Sebuah keputusan yang membuat negara ini berdiri sendiri, tanpa sumber daya alam dan masa depan yang sangat tidak pasti. Lee Kuan Yew tahu bahwa bertahan hidup berarti harus berpikir cepat dan berbeda. Ia memutuskan fokus pada 3 hal. Yang pertama, pendidikan berkualitas untuk mencetak tenaga kerja terampil. 2. Investasi asing dengan menciptakan iklim bisnis yang bersih dan stabil. Yang ketiga, infrastruktur kelas dunia seperti pelabuhan modern dan bandara internasional. Singapura mengundang perusahaan multinasional untuk membuka pabrik dan kantor. Pemerintahan membangun perumahan murah HDB untuk rakyat, menjaga stabilitas sosial dan memberantasan korupsi dengan tegas. Hasilnya apa? Hanya dalam 20 tahun Singapura bertransformasi dari negara dunia ketiga menjadi salah satu pusat keuangan terbesar di dunia. Saat ini Singapura adalah salah satu negara dengan GDP per kapita tertinggi di dunia. Pelabuhan Singapura menjadi salah satu yang tersibuk, dan Bandara Changi dinobatkan sebagai bandara terbaik dunia berkali-kali. Negara ini menjadi pusat keuangan global, rumah bagi ribuan perusahaan multinasional. Keberhasilannya juga menjadi model bagi negara berkembang lainnya, bahwa ukuran negara tidak menentukan masa depan, tapi visi dan kepemimpinan yang berperan besar. Meski sukses, Singapura menghadapi tantangan baru, persaingan global, biaya hidup yang tinggi, dan kebutuhan beradaptasi dengan teknologi baru. Kisah Singapura membuktikan bahwa negara kecil pun bisa menjadi raksasa jika dipimpin dengan strategi, disiplin, dan integritas. Dari pelabuhan kecil menjadi kekuatan ekonomi Asia. Inilah bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk tidak bermimpi besar. Gimana pendapat kalian tentang ini? Mari berpikir kritis.